sukses CTMI Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendy, asal daerah Indramayu, Jawa Barat. Pernah pada tahun 2014 pertama kali bekerja di negara Korea Selatan selama 3 tahun, selesai kontrak melalui program G2G BNP 2 TKI. Dari 1 tahun 10 bulan itu tergantung kita sendiri untuk bisa menambah kontrak, tinggal ngobrol sama sajang atau ketua pabrik untuk mengajukan perpanjangan kontrak 1 tahun 10 bulan. Kenapa saya mengambil sampai kontrak 3 tahun? Dari pengalaman aku cerita. Awalnya aku ingin mengajukan pertambahan kontrak kerja selama 1 tahun 10 bulan. Ternyata si sajang itu masih belum paham tentang perpanjangan kontrak kerja, karena si sajang juga baru bekerja di pabrik, akhirnya tidak terlalu paham untuk melakukan kontrak kerja karena ada problem di pabrik. Terus akhirnya saya mengajukan bantuan kepada shelter di Korea untuk mempertimbangkan perpanjangan kontrak kerja saya selama 1 tahun 10 bulan. Karena pas aku mengajukan kontrak kerja 1 tahun 10 bulan itu, saya ditolak oleh pabrik atau ketua pabriknya seperti mandor atau sajang karena ada masalah di pabrik. Akhirnya saya tidak bisa diperpanjang selama 1 tahun 10 bulan. Jadi saya mengambil keputusan untuk pulang ke Indonesia. Akhirnya setelah pulang ke Indonesia, saya merasa jenuh dan masih belum mempunyai kegiatan atau pekerjaan yang tetap. Jadi saya untuk mengikuti program tes G2G Korea lagi. Dan saya mengikuti tes itu pertama kali waktu tahun 2017, mengikuti tes EBT. Waktu itu belajar Korea, saya mengikuti lembaga LPK Bahasa Korea di Yoboseo Language Center, tempatnya di Tambi. Saya mengikuti pembelajaran selama 3 bulan karena habis pulang dari Korea, saya langsung mengikuti tes bahasa Korea, terus langsung daftar dan tes bahasa Korea. Selama pulang dari Korea terus mengikuti ujian IPS topik bahasa Korea, aku sekitar 3 kali. Pertama aku gagal karena mungkin pembelajarannya kurang maksimal, hanya 3 bulan langsung tes bahasa Korea. Yang kedua, aku mungkin masih belum fokus dalam penghafalan kosakata, aku gagal lagi di tes pertama. Dan pada tahun 2020 aku mengikuti tes bahasa Korea lagi dan terus berusaha agar aku bisa lulus, belajar lebih giat lagi, tapi masih belum mendapatkan nilai yang maksimal karena kestandaran kelulusan di tahun 2020 itu lebih tinggi dari tahun kemarin. Akhirnya saya masih belum
diberikan rezeki untuk lulus tes bahasa Korea. Untuk saat ini sih masih bersemangat untuk mengikuti tes bahasa Korea karena saya ingin melanjutkan cita-cita saya untuk bekerja lagi di Korea untuk bisa membahagiakan keluarga saya sendiri agar perekonomian saya lebih baik dan keluarga saya lebih bahagia. Dari pertama tes bahasa Korea banyak perbedaan dengan yang sekarang ini. Dari awal tahun 2012 aku mengikuti tes bahasa Korea itu hanya mengikuti tes 1 kali. Itu juga nilai standarnya juga sangat rendah. Tapi yang sekarang sehabis aku pulang dan mengikuti tes bahasa Korea lagi, standarnya lebih tinggi, materinya juga sangat sulit. Dan ditambah lagi dengan tes skill. Jadi untuk yang tahun 2017 ada 2 tahap. Yang pertama tahap tes materi dan yang kedua tahap tes skill. Jadi kalau tahap awalnya lulus terus mengikuti tes, tahap kedua tes skill tidak lulus, jadi semuanya tidak mendapatkan kelulusan. Tergantung terhadap diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri belajar dengan lebih giat dan sering menghafal bahasa Korea dengan rajin, insya Allah akan lebih mudah untuk menghadapi tes bahasa Korea. Jadi mudah atau tidaknya tergantung terhadap diri kita sendiri. Walaupun sudah X, kadang untuk memahami materi itu lebih sulit karena perbedaannya materi yang dulu dengan sekarang itu sangat lebih jauh. Untuk saat ini saya sedang merintis usaha ayam geprek dengan penjualannya itu melalui media sosial Facebook. Jadi saya promosikan melalui Facebook. Ada sih keinginan untuk buka cabang atau lapak biar banyak pembeli yang tahu gitu tentang penjualan ayam geprek saya. Tapi masih ada kendala karena sekarang masih di PPKM oleh pemerintah. Selama bekerja di Korea sih banyak banget kenangan dan kejadian yang berkesan, tapi mungkin karena sudah lama ya. Udah berapa tahun aku pulang itu pas 2016 bulan Desember, jadi mungkin karena sudah lupa. Jadi ada sedikit sih kenangan yang saya ingat saja waktu berkesan itu saat setiap makan di Siktang itu aku selalu membantu Ajuma untuk mengangkat piring-piring yang kotor ditaruh di tempat pembasuhan cuci piring. Dan karena saya sering melakukan hal seperti itu, jadi saya setiap ketemu Ajuma selalu dikasih kado atau hadiah karena sudah membantu Ajuma. Itu yang sangat saya berkesan. Banyak banget suatu hal yang bisa saya rindukan di Korea itu. Yang pertama dari segi makanan, lingkungan, tempat kerja, terus teman tempat kerja, terus kehidupan di Korea. Dari segi makanan saya sangat suka banget dengan masakan Korea. Dari segi lingkungan tempat kerja saya sangat merindukan teman kerja, suasana kerja saat bekerja di pabrik. Terus dari lingkungan hidup, karena lingkungan hidup di Korea itu lebih enak, jadi saya sangat merindukan. Dulu saya bekerja di pabrik Sacul komponen mobil itu, pembuatan jok mobil.
saya sih dengan situasi saat ini, agar cepat berlalu pandemi corona ini, agar ada tes bahasa Korea lagi dan saya bisa mengikuti tes bahasa Korea agar saya bisa lulus dan bisa berangkat bekerja lagi di Korea Selatan. Karena saya sudah ada pengalaman, jadi saya ingin mewujudkan impian yang lebih baik lagi agar saya bisa mengumpulkan modal untuk membuka usaha, agar setelah pulang dari Korea saya bisa membuka usaha dan lapangan kerja agar kehidupan saya lebih baik lagi untuk kedepannya. Kalau ada kesempatan bisa berangkat bekerja lagi di Korea, saya akan melanjutkan dari perintisan usaha saya untuk mengembangkan usaha ayam geprek saya lebih maju dan lebih berkembang lagi. Saran saya buat kalian yang ingin mengikuti program G2G ke Korea, dan buat kawan-kawan yang sedang menunggu tes bahasa Korea, teruslah berusaha dan belajar, jangan menyerah untuk selalu menghafal bahasa Korea, kosakata Korea, dan sering mendengarkan listening bahasa Korea agar banyak kosakata yang kalian paham, agar saat tes bahasa Korea tidak merasakan kekurangan, harus lebih giat belajar lagi, harus lebih giat berdoa. Dan buat kawan-kawan yang sedang menunggu SLC atau prelim atau sedang menunggu penerbangan, kalian harus tetap bersabar dan bersemangat, terus berdoa, karena usaha tidak mengkhianati hasil. Allah akan mendengar doa kita, jadi harus tetap semangat. Oh ya guys, jangan lupa subscribe channel Ichigo Rankers. Salam peace. Road to Korea.